Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya, Muhammad Rizky Mubarak, nomor absen 20. Dan saya Ahmad Dhani Maulana, nomor absen 3. Dan saya Fani Ramadiansyah, nomor absen 2. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan diskusi untuk mengerjakan kuis mata kuliah critical thinking dan juga problem solving, di mana di sini ada beberapa studi kasus yang harus dipecahkan dan harus direkam untuk proses diskusinya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, kita akan mulai pada studi kasus yang pertama. Studi kasus pertama ini dengan judul ternyata yang pertama kali menerbangkan pesawat bukanlah proyek bersaudara, melainkan ini. Baik, sebenarnya sebelumnya saya tanyakan kepada teman-teman, apakah sudah dibaca ini sebelumnya? Kalau saya sudah. Sudah. Baik, dari saya juga sudah, dikarenakan ini sebelumnya sudah dibaca. Kita langsung saja menuju ke soalnya, tanpa berlama-lama lagi. Soal yang pertama yaitu, apa klaim utama yang disampaikan oleh berita tersebut? Kalau menurut saya, untuk klaim utamanya di sini adalah di bagian ini. Jadi banyak pakar penerbangan dan juga sejarawan itu percaya bahwa Whitehead Gustav itu telah mendahului penerbangan pertama bersaudara. Itu untuk pendapat saya ya. Untuk dari Mas Dani, untuk soal ini apa? Klaim utama yang disampaikan pada berita ini. Untuk klaim utamanya yang mana Mas Dani, menurut Mas Dani? Kalau dari saya kurang lebih sama karena dari studi kasus 1 ini semuanya dijelaskan bahwasannya apa itu kan tidak menunjukkan bahwasannya bersaudara ini yang pertama kali gitu. Nah, di situ di bawah itu dijelaskan bahwasannya Gustav Whitehead ini yang pertama. Maka klaim utamanya itu yang di paragraf pertama itu. Banyak pakar penerbangan dan sarjawan sekarang percaya bahwa Gustav Whitehead pria kelahiran Jerman. Terlihat di sini dengan pesawat nomor 21 itu. Oh iya, baik-baik. Kalau Mas Avani, untuk klaim utamanya menurut sampean gimana? Kalau menurut saya, klaim utamanya yaitu penerbangan pertama bukan dilakukan oleh Wilbur dan Orville Wright, melainkan didahului oleh Gustav Whitehead yang menggunakan pesawat jauh 2 atau 3 tahun. Begitu menurut saya. Oke, secara intinya kita ambil sama semua, jadi karena ini sama semua, jadi kita langsung pakai jawaban itu aja ya, karena kesepakatan kita seperti itu. Jadi itu kata-katanya berarti saya rasa lebih tepatan kata-kata Mas Afani tadi. Gimana tadi kata-katanya Mas? Penerbangan? Penerbangan pertama bukan dilakukan oleh Wilbur dan Orville Wright, melainkan didahului oleh Gustav Whitehead yang menggunakan pesawat sejauh 2 atau 3 tahun. Melainkan Gustav Whitehead yang menggunakan pesawat sejauh 2-3 tahun. 2 atau 3 tahun. mungkin ini untuk penerbangannya atau pesawatnya mungkin bisa diraih karena ini kan udah tertera penerbangan pertama. Jadi kalau menurut saya itu penerbangan pertama bukan dilakukan oleh Wilbur dan Orville Wright bersaudara, melainkan Gustav Whitehead dengan selisih mungkin ya, dengan selisih 2 atau bahkan 3 tahun gitu. Kalau menurut saya gimana? Ya, setuju. Oke, ini adalah soal pertama sudah terjawab.
Lalu kemudian untuk soal kedua, apakah Anda setuju dengan klaim yang disampaikan pada berita tersebut? Dari Mas Dani dulu. Kalau dari saya setuju. Setuju, oke. Ini karena ini alasannya nanti dulu ya. Nanti dulu kita Ya. diskusikan masalah setuju atau tidaknya. Dari Mas Afani setuju apa tidak? Kalau menurut saya setuju dengan klaim yang disampaikan pada artikel tersebut. Oke, ini juga saya setuju sih karena ada alasan. Nanti saya jabarkan di apa? Soal 03. Berarti ini sepakat ya, setuju ya? Sepakat. Setuju dengan klaim. Oke, lalu kita masuk ke alasannya. Mungkin dari Mas Afani dulu. Sampaikan alasannya. Kalau dari saya setuju karena pada artikel tersebut didukung oleh beberapa fakta-fakta, yaitu yang pertama pada artikel tahun 1935 di majalah populer Aviation dan sebuah buku yang diterbitkan 2 tahun kemudian. Penulis dan sejarawan Stella Randolph menceritakan tentang peristiwa penerbangan perdana bertenaga uap yang dilakukan oleh Whitehead pada tahun 1899 di Pittsburgh. Oke, jadi ini poin yang pertama. Misalnya pada artikel tersebut didukung oleh fakta-fakta. Seperti contoh pada artikel, sebentar. Contoh pada artikel ini Mas ya. Oke. Ini Mas, apa ada tambahan lagi? Kalau saya sih sudah cukup itu. Kalau dari Mas Dani gimana? Alasan memilih setuju dengan klaim tersebut? Baik, kalau dari saya kurang lebih sama seperti yang telah disampaikan oleh Mas Afani. Dan di sini juga dijelaskan bahwasanya dalam peristiwa ini didukung dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh 20 saksi. Dari 20 saksi ini kan bisa membuktikan bahwasannya penerbangan utama itu dilakukan oleh Gustav Whitehead ini. Adapun salah satu dari saksi tersebut itu adalah Louis Darvik yang menyatakan bahwa dia hadir dan menemani Whitehead dalam penerbangannya. Kalau dari saya mungkin seperti itu. Oke, jadi kalau dari Mas Dani itu kalau seperti ini ya, didukung dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh 20 saksi yang mana hal itu bisa jadi bukti valid klaim pada berita tersebut. Kalau alasan saya itu ini adanya sebuah foto Gustav Whitehead berfoto dengan pesawatnya nomor 21 beserta foto dari asistennya. Di sini juga bisa jadi alasan pelanggaran. Kita basicnya on berita ini adanya foto ini kan menurut saya. Adanya foto juga, selain dari poin 2 di atas itu adanya foto, dan juga mungkin ada alasan lain karena yang Gustav Whitehead tidak terekspos lebih dulu karena mungkin di sini karena ada teman-teman pendukungnya itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu berpengaruh, berbeda dengan proyek bersaudara. Selaku kita kan sudah tahu sendiri bahwa pencipta atau penemu pesawat pertama kan proyek bersaudara itu. Nah, mungkin bisa jadi faktor itu karena tidak adanya pendukung atau orang kuat sehingga Gustav ini yang memang sebenarnya entah itu bisa jadi pendukung pertama karena tidak adanya yang mendukung atau orang dalamnya lah istilahnya. Jadi dia tergantikan oleh proyek bersaudara. Kalau menurut saya seperti itu. Ini akan saya tambahkan adanya di foto yang memperkuat bahwa Gustav Whitehead
Allah mendahului penerbangan pertama baik bersaudara. Kalau dari saya seperti itu. Oke, kalau dari saya seperti ini. Kalau dari saya. Apa ada tambahan mungkin dari Mas Afani atau Mas Dani? Kalau dari saya mungkin sudah cukup jelas untuk semua alasan. Dari Mas Afani mungkin mau menambahkan ini? Kalau dari saya sudah cukup karena sudah cukup disebutkan fakta-fakta yang disebutkan dalam artikel tersebut. Oke, baik. Lalu kita masuk ke bagian ini. Sudah saya kopikan dulu. Biar nggak terlalu sulit. Oke, kita masuk ke studi kasus yang kedua. Ini apakah sudah dibaca atau Oke, kita masuk ke studi kasus kedua dulu ya untuk teman-teman bahwa studi kasus 2 ini 100 tahun lagi sebagian daerah bumi akan tenggelam. Baik, kita lanjutkan untuk studi kasus 2 ini. Saya tanyakan dulu kepada teman-teman kelompok saya untuk studi kasus 2 ini apakah sudah dibaca sebelumnya? Jika belum dibaca, ini saya persilakan untuk membaca sebentar. Sudah dibaca apa belum ini? Kalau dari saya sudah. Kalau dari saya hampir selesai dibacain. Oke. Saya kasih waktu 1 menit ya Mas Dani untuk baca ulang. Oh ya, Mas. Apakah sudah Mas? Sudah. Oke. Kita move ke pertanyaannya. Sebutkan pada bacaan tersebut kalimat yang merupakan klaim kuat. Berarti ini lebih dari satu untuk klaim kuatnya. Klaim kuat itu klaim yang banyak memicu perdebatan. Kalau dari saya untuk klaim kuatnya itu bisa dari ini sih. Kan tenggelam. Ini bisa jadi klaim kuat karena saya masih kurang meyakini mengenai hal ini dan juga Kalau dari saya untuk itu juga termasuk. Kalau dari Mas Afandi gimana? Ini kalau saya untuk klaim kuatnya ini menemukan ini saja sih. 100 tahun ini. Setelah saya baca tadi, mungkin klaim kuatnya sama yang disebutkan sama Rizky. Kalau alasannya menurut saya klaim tersebut bersifat subjektif dengan mengarah pada suatu waktu sehingga sulit untuk dijustifikasi bahwa itu kebenarannya. Bisa saja sebagian daratan bumi akan tenggelam lebih dari 100 tahun, bisa saja kurang dari 100 tahun, maupun tidak berhubungan dengan 100 tahun sama sekali.
Mungkin kalau dari saya, ya. Oke, kalau ini setuju semua. Jadi untuk eh, klaim kuat yang pertama ini. Untuk yang kedua, kalau dari saya, yang kedua itu ini sih. Mungkin agak itu ya. Tahun 2001 mendatang tinggi permukaan laut akan meningkat 1 meter. Diyakini jika pencairan es ini terus berlanjut, maka 1100 mendatang tinggi permukaan laut akan meningkat 1 meter. Karena ini apa ya? Kalau menurut saya mendatang tingginya ini apakah benar-benar 1 meter gitu? Sebenarnya kan relatif kan ini. Selagi apa ya? Selagi dari ini tidak berlanjut, ya nggak sampai 1 meter kalau menurut saya. Apakah setuju atau tidak dengan pendapat saya ini? Eh, izin masuk, kalau dari saya setuju karena di situ kan apa pada tahun 2100. Nah, bisa jadi kan pada tahun itu kemungkinan akan lebih dari 1 meter kan, bisa jadi 10 atau 5 gitu. Karena di sini untuk klaimnya itu tidak didukung oleh apa itu bukti-bukti yang kuat. Nah, sehingga klaim tersebut termasuk klaim kuat. Kalau dari saya sih gitu. Karena tidak ada apa itu bukti yang mendukung lebih jelasnya itu. Dari Mas Afandi gimana? Eh, Kalau dari saya setuju karena sama seperti alasan sebelumnya, yaitu terlalu subjektif dengan menyebutkan suatu waktu yang belum tentu kebenaran. Jadi sepakat ya, ini saya tambahkan di sini bahwa diyakini jika pencairan es berlanjut, maka pada tahun 2100 mendatang tinggi permukaan lautan akan meningkat sebesar 1 meter. Apakah ada lagi ya ini untuk ini, atau memang kalau dari kalian udah 2 saja? Kalau dari saya sih memang 2 itu aja dari apa yang saya baca dari artikel tersebut. Dari saya juga hanya menemukan itu saja. Mungkin dari Mas Rizky, apakah? Sebentar saya baca dulu. Oh iya, mungkin dibaca lagi kali ya. Saya coba di kalimat terakhir ini. Mungkin itu sih. Iya, memang 2 kalau dari saya. Nampaknya ini. Langsung, kalau tidak ada lagi, mungkin bisa langsung dilanjut ke pertanyaan kedua, yang mana ini klaim lemah. Klaim yang tidak memuat atau memang banyak benarnya, tidak memuat banyak pertentangan. Kalau dari Mas Dani gimana, Mas? Ini untuk klaim lemahnya menurut sampean, menurut pandangan Mas Dani. Untuk kalimatnya atau untuk pengertiannya ini, Mas? Untuk kalimatnya mungkin langsung kalimatnya aja, karena ini soalnya kan Ya. kalimat yang merupakan klaim lemahnya. Baik. Tadi saya nemu itu mungkin itu Mas yang di atas itu yang setelah merdeka.com itu pemanasan global merupakan salah satu masalah yang mengancam kehidupan di bumi dari waktu ke waktu. Karena di situ juga didukung oleh kalimat setelahnya itu kan tidak hanya iklim saja yang berubah, namun luas daratan bumi juga terancam berkurang akibat dari pemanasan global ini. Untuk klaim lemah yang pertama itu dari saya mungkin itu. Saya tulis dulu. Ada lagi mungkin? Nah, mungkin dari yang lain dulu aja. Kalau dari saya itu untuk klaim lemahnya Mas ya. Klaim lemahnya itu
di bagian akhir kan kalau tidak salah. Penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan penggunaan bahan fosil diakini menjadi penyebab pemanasan global. Menurut saya ini kalau saya. Mungkin dari Mas Afani? Baik, kalau menurut saya sendiri, saya setuju dengan Mas Doni, yaitu dari paragraf pertama, pemanasan global merupakan salah satu masalah yang mengancam kehidupan di bumi dari waktu ke waktu. Mengapa menurut saya klaim tersebut lemah? Karena pada klaim tersebut tidak menyebutkan suatu waktu yang pasti, berbeda dengan klaim sebelumnya pada nomor 1 tadi, yang mana klaim ini lebih mudah dijustifikasi karena tidak mengarah pada suatu waktu tertentu. Oke, terus sama ya. Apa ada lagi, Mas? Atau mungkin ini, saya kan menemunya untuk klaim lemahnya ini penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan penggunaan bahan-bahan fosil ya ini menjadi penyebab dari pemanasan global. Ini apakah dari teman-teman setuju? Ini misal dijadikan ke klaim lemahnya. Bisa kepikiran di sini. Karena kalau alasan saya, klaim lemah kan yang tidak terlalu bisa atau tidak menemukan keraguan di dalamnya. Nah, kita sendiri sudah tahu bahwasanya memang karena penggunaan teknologi yang tidak ramah seperti adanya rumah kaca gitu kan, terus tidak ramah lingkungan dan penggunaan bahan bakar fosil itu seperti contoh minyak bumi atau bahan tambang yang kita kan dikeruk terus tanahnya, datanya dikeruk, nanti kan dari iklimnya otomatis berubah. Nah, ini bisa jadi penyebab dari pemanasan global. Jadi di sini kalau saya masih cukup sulit atau cukup agak susah untuk menemukan keraguan dibandingkan yang tadi. Jadi bisa dikategorikan, kalau menurut saya bisa dikategorikan ke klaim lemah. Gimana menurut teman-teman sekalian? Kalau dari saya setuju sih Mas, kalau pada kalimat tersebut itu dijadikan klaim lemah. Karena pada dasarnya penyebab dari pemanasan global itu seperti yang disebutkan di kalimat tersebut itu. Oke, kalau dari Mas Afani? Sebenarnya tadi saya tidak kepikiran dengan klaim tersebut, tapi setelah mendengarkan pendapat dari Rizky dan juga alasan-alasannya, saya setuju bahwa klaim tersebut adalah klaim lemah. Oke, jadi kita tulis ya di sini penggunaan teknologi yang tidak ramah lingkungan dan penggunaan bahan fosil diyakini menjadi penyebab dari pemanasan global. Sepakat ya? Oke, langsung kita mengarah ke soal selanjutnya, yaitu soal ketiga. Sebelum menginjak ke 3 ya, ini apakah sudah cukup 2 atau mungkin ada lagi atau mungkin gimana? Sudah cukup atau sepakat? Mungkin ada yang kalimat yang perlu didiskusikan ya Mas. Yang itu loh Mas, yang diperkirakan itu Mas. Apa itu juga termasuk? Yang mana? Yang ini ya? Diperkirakan beberapa negara atau yang mana? Iya itu, yang itu. Diperkirakan. Ini sebenarnya saya juga masih bingung karena ini bisa masuk ke, kalau menurut saya itu bisa masuk ke klaim itu juga sih. Karena iya memang kita tahu bahwasanya Jepang itu memang sering banjir ya, juga. sering banjir juga sih. Iya. Ini juga bisa jadi alasan dan ini karena kan daratan dan tidak ideal. Ini juga, tapi sebenarnya ini kalau dampak terbesar tidak hanya ini saja sebenarnya. Mungkin dari Mas Fani mungkin bisa atau ada pendapat mengenai yang ini. Diperkirakan beberapa negara seperti Bangladesh, Belanda, Amerika Serikat, dan Jepang akan menerima dampak terbesar dari peningkatan
jumlah air laut ini. Sebentar, saya ingin membaca. Karena kan di situ hanya apa itu perkiraan juga kan, untuk kalimatnya kan diperkirakan beberapa, bukan langsung kayak mengacu bahwa negara ini akan naik nih jumlah air lautnya gitu. Kan nggak langsung gitu kan, jadi mungkin juga bisa masuk sih ke klaim lemah itu. Diperkirakan masih klaim. Saya itu dulu, Mas. Jadi itu klaim kuat kan, klaim kuat itu kita bahas mengenai definisi klaim kuat dan klaim lemah. Klaim lemah itu klaim yang itu kan bisa dipertanggungjawabkan nggak sih? Gimana, Mas? Kalau penting menurut klaim, pengertian menurut klaim lemah dan juga klaim kuat. Kalau menurut teman-teman sekalian, sebelum kita mengacu pada ini. Kalau klaim lemah itu mungkin apa itu memuat sedikit poin gitu kan, poin-poin penting, dan itu juga apa itu tidak langsung mengacu ke negara-negara tersebut, karena di situ pada kalimat itu dijelaskan hanya perkiraan beberapa negara. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat. Kalau saya untuk klaim kuat, gimana Mas Afan ini? Bagaimana Mas Afan ini? Mungkin Rizky bisa dengan Mungkin saya izin menambahkan ya, kalau kan pada dasarnya klaim kuat itu kayak bersifat memaksa gitu kan. Nah, sebaliknya dengan klaim lemah itu kan berarti lawan dari klaim kuat itu kan. Nah, karena pada kalimat ini kan hanya perkiraan beberapa negara saja kan. Mungkin itu yang menjadikan alasan saya bahwasannya untuk kalimat ini itu termasuk klaim lemah, karena tidak ada unsur pemaksaan juga di situ. Nah, kalau dari Mas Afan gimana Mas? Mengenai pengertian definisi dari klaim lemah dan klaim kuat? kalau definisi dari klaim kuat dan lemah itu, kalau klaim kuat itu mudah untuk dijustifikasi, dalam artian tidak mengarah pada suatu tertentu yang pasti gitu. Sebaliknya kalau klaim lemah itu dia lebih susah untuk dijustifikasi karena dia tidak menyebutkan atau tidak menyebutkan suatu yang pasti gitu, seperti waktu atau tempat. Kalau dari artikel ini pada paragraf yang disebutkan dari tadi itu, dia menyebutkan beberapa negara ya, seperti Bangladesh, Ya. Belanda, Amerika, dan Jepang. Jadi ini kan kalau saya untuk klaim kuat itu klaim yang lebih mudah diserang sih, gampangannya. Klaim kuat itu klaim yang lebih mudah diserang dan diragukan kebenarannya. Nah, dari klaim yang Mas Hani ini, apakah masuk ini, apakah mudah diserang atau tidak mudah diserang? Kalau tidak mudah diserang atau tidak diragukan kebenarannya, berarti dia benar masuk ke klaim lemah.
Ini 50-50 sebenarnya kalau ini. Karena ini Kalau juga tidak dari langsung saya menjustifikasi. Oh, ini bisa sih kalau saya. Ini karena ya dia tidak langsung apa? Tidak langsung menjudge, tidak tidak langsung langsung. Nah ya, itu Mas. Kalau sebaliknya kalau untuk kalimat diperkirakan beberapa itu dihapuskan, nah itu mungkin bisa dikatakan klaim kuat sih. Kan langsung mungkin negara seperti ini gitu kan. Tidak ada diperkirakan beberapa. jadi ini menurut saya kalau memang dijadikan untuk klaim apa? Klaim moderat atau lemah itu ada sampai sini. Ini juga lebih bisa dipertanggungjawabkan ya, karena untuk klaim lemah sendiri itu kan yang gampang dijustifikasi sih. Di satu kalimat ini itu masuk ke klaim lemah kalau menurut saya. Jadi dia tidak hanya di ini saja, jadi ada alasannya. Hal ini karena gini 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 gitu. Dari Ya. Kak Fani gimana? Setelah saya baca, saya setuju bahwa itu masuk ke dalam klaim lemah. Karena di sini hanya apa ya, terdapat kata diperkirakan dan juga tidak menyebutkan kapan dampak tersebut terjadi seperti itu. Jadi ini masuk klaim lemah. Saya setuju. Sepakat ya, kita tambahi di bagian sini. Oke, langsung kita masuk ke ini. Dan ketiga sebutkan pada bagian kalimat yang merupakan hipotesis. Hipotesis sendiri hipotesis itu kan apa ya? Kalau menurut saya itu lebih ke perkiraan sih. Memperkirakan dengan poin-poin atau dengan alasan tertentu gitu. Kalau gampangannya, kalau menurut saya. Jadi hipotesis itu klaim yang dianggap sebagai fakta. Namun dengan ini masih dianggap ya belum tentu fakta, tapi namun dengan anggapannya itu kemungkinannya tinggi bahwa dia itu memang fakta gitu. Jadi hipotesa kalau menurut saya dari teks ini kalau ini sih ini masuk ke kalau menurut saya ini masuk ke hipotesa karena memperkirakan ya. Jadi itu kan hipotesis itu lebih ke bukan yang pasti, bukan yang mutlak. Ini bisa saja nanti bisa saja dari para peneliti ini tidak tepat gitu. Namun namanya peneliti juga kan juga dia ada kriteria tersendiri bahwa dia melakukan klaim seperti ini. Kalau ini masuk ke hipotesa menurut saya. Kalau dari teman-teman gimana? Apa ada yang lain? Atau mungkin ini ya? Hipotesa kan? Atau mungkin ada teman-teman yang berpendapat? Kalau menurut saya mengarah dari arti hipotesis itu adalah proposisi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi biasanya kalau kalimat hipotesis itu ditandai dengan kalimat diperkirakan, seperti yang disebutkan Rizky tadi pada paragraf kedua. Jadi saya setuju dengan pendapat Rizky, yaitu masuk ke dalam hipotesis. Kemudian kalau menurut saya ada lagi yang masuk ke dalam kalimat hipotesis, yaitu pada paragraf ketiga, yaitu diyakini. Oh, yang ini tadi. Ya, itu kan kalimat perkiraan yang belum tentu kebenarannya. Jadi kalimat tersebut masuk ke dalam kalimat hipotesis. Saya tulis dulu ya sebentar. Dan yang kedua ini diyakini. Ada lagi mungkin dari Mas Sony atau Stani? Mungkin dari Mas Dani ada tambahan? Baik, kalau dari saya untuk kalimat yang pertama disebutkan tadi itu saya setuju.
karena di situ tertulis para peneliti memperkirakan bahwa luar daratan di bumi akan semakin menyusut dalam beberapa tahun ke depan. Mengapa itu dikatakan hipotesis dari saya? Itu kan karena apa itu belum tentu terbukti kebenarannya. Bisa juga benar, bisa juga salah dari peneliti tersebut. Tapi untuk kemungkinan benarnya itu mungkin tinggi ya, untuk cukup tinggi gitu loh. Merujuk pada pengertian dari hipotesis itu, yaitu ada probabilitas dengan tingkatan yang derajatnya sangat tinggi. Nah, mungkin seperti itu sih. Dan apa yang di kalimat 4 itu juga termasuk ya, kan itu kan diperkirakan juga. Ini juga jadi itu sih, jadi titik tanya saya juga. Karena ini juga masuk ke, ini kamu saya bisa masuk ke hipotesa karena ini kan masih perkiraan ya. Saya gampang aja itu kalau hipotesa itu lebih ke perkiraan, memperkirakan gitu. Ini kalau memang masuk hipotesa, kalau menurut teman-teman masuk hipotesa berarti dia bukan masuk ke apa? Masuk ke klaim lemah tadi. Gitu. Tapi apakah mungkin jika itu Mas, klaim lemah itu termasuk hipotesa? Itu ya, kalau masalah itu, kalau Mas Afani gimana? Apakah mungkin jika hipotesa termasuk ke dalam itu, ke dalam, bisa masuk ke dalam klaim apa? Klaim moderat, lemah juga. Ya ini juga 50-50 karena diperkirakan, jadi ini kan ada acuannya, jadi ada kemungkinan tinggi itu memang ini karena apa, dari para ilmuwan juga memperkirakan adanya poin ini tidak ideal. Ya, dan juga itu kan di kalimat atasnya itu ada jumlah lapisan es yang mencair itu di Antartika dan Greenland. Dari Mas Afani gimana Mas? Ini kira-kira masuk nggak untuk yang diperkirakan? Kalau menurut saya masuk sih, bisa masuk. Namun kalau menurut saya kalimat ketiga yang diperkirakan beberapa negara ini masuk ke dalam hipotesis. Tapi kalau masuk ke dalam apa klaim lemah, kalau menurut saya bisa saja masuk. Cuma saya belum tahu kalau hipotesis itu juga termasuk klaim lemah. Kalau ke dalam hipotesis ini masuk karena ada kata diperkirakan. Itu. Oke, karena ini diperkirakan. Menurut saya itu apa ya? Klaim lemah menurut saya ada bedanya sebenarnya antara hipotesa atau hipotesis dengan klaim yang bersifat lemah. Menurut kalau di modul itu kan apa ya, klaim itu dianggap sebagai fakta, masih itu mungkin. Ini juga saya masih agak rancu ya. Kalau kita ubah jadi gini, apakah untuk kata-kata ini apakah banyak menimbulkan keraguan gitu? Gimana? Kalau banyak menimbulkan keraguan, berarti juga bisa masuk ke klaim lemahnya. Atau tidak banyak ini, maksud saya kalau banyak menimbulkan keraguan berarti dia bisa masuk ke hipotesanya aja. Kalau tidak menimbulkan banyak keraguan, dia masuk ke yang lemah tadi bisa. Kalau menurut saya dua-duanya sih Mas, kan juga tidak bersifat memaksakan juga kan itu.
untuk pernyataan yang disebutkan ini. Mungkin untuk kalimat itu termasuk hipotesis dan juga termasuk klaim lemah itu. Kalau menurut Mas Rifki sendiri gimana? Kalau saya ini kalau memang apa ya? Masuk klaim lemah. Ini kalau klaim lemahnya itu dirasakan ini bisa masuk sih di beberapa negara seperti Bangladesh. Tapi ini masuk klaim. Karena di sini setelah kata diperkirakan itu yang terakhir itu ada kata-kata hal ini dikarenakan negara-negara ini memiliki daratan yang tidak ideal, tinggi daratan yang tidak ideal. Jadi ada faktor pendukungnya. Kalau berbeda dengan yang soal sebelumnya yang disebutkan pada klaim lemah yang lain, yaitu pemanasan global dari waktu ke waktu, ini kan tidak pasti ya kapan atau seperti apa. Ini juga bisa sih, sebenarnya dua-duanya bisa masuk karena hipotesis kan juga masuk ke hipotesis juga masuk kan klaim kan, hipotesis kan tergolong klaim juga. Iya. Jadi, mungkin bisa sih karena ada tambahan ininya, ada tambahan apa ininya, ada pendukungnya istilahnya. Jadi tidak hanya kita klaim aja, namun ada pendukungnya. Jadi bisa dijustifikasikan. Gimana Mas? Gitu? Iya, setuju. Kalau menurut saya karena hipotesis itu kan apa ya? Kayak cuman jawaban sementara gitu terhadap suatu masalah itu kan. Mas Ya, kalau dari saya setuju. Oke, karena setuju, sepakat ya kita ada kali ini. Lalu selanjutnya yaitu setujukah Anda dengan bacaan tersebut? Mengapa? Jadi kita telah satu-satu. Sebentar saya kasih itu aja. Saya tanyakan satu-satu. Kalau dari saya itu setuju. Kalau dari Mas Dani setuju apa tidak? Nanti untuk alasannya menyusun sebentar ya. Kita bahas setuju atau tidaknya dulu. Kalau dari Mas Dani gimana? Setuju atau tidak? Dengan mohon maaf. Kalau menurut saya ini tidak setuju kalau menurut saya. Kalau dari Mas Dani gimana? Setuju atau Kalau tidak? dari saya apa ya? Kurang setuju mungkin. Kan tidak sepenuhnya setuju gitu kan. Karena di awal kalimat itu sudah apa ya? Kayak langsung melakukan klaim kuat gitu kan. Kayak langsung bilang 100 tahun lagi gitu. Wah, kayak mau apa aja gitu kan. Oke. Yang salah nih gimana? Apakah setuju mungkin? Kalau dari saya, sebelum membaca isi dari bacaan ini, saya tidak setuju karena saya langsung membaca judul dari bacaan ini. Tapi setelah membaca isi dari bacaan ini, mungkin saya bisa saja setuju dengan isi bacaannya, tapi tidak dengan judul. Jadi ada perbedaan ya. Kita ada yang setuju, ada yang tidak. Kita masuk ke alasannya. Kita diskusi dulu. Alasan saya tidak setuju itu yang pertama, adanya masih beberapa kalimat di sini itu masih meragukan gitu loh. Ada yang memprediksikan bahwa nanti ada peningkatan atau yang sebagainya, terlepas dari penggunaan ini, kalimat ini yang mungkin menjadi penyebab pemanasan global. Namun dari perubahan iklim ini 100 tahun lagi, saya agak rancu juga, apalagi dengan tenggelamnya beberapa daratan.
semakin progres daratan bumi akan tenggelam. Kalau menurut saya ini, saya antara setuju nggak setuju ya. Nggak setujunya itu Iya, karena ada beberapa yang eh, tidak sepenuhnya benar. Kayak eh, kayak ada beberapa negara itu diperkirakan tenggelam lah atau peningkatan lah. Nah, kalau yang setujunya itu 100 tahun lagi sebagian daratan bumi akan tenggelam. Iya memang 100 tahun lagi dengan adanya apa? Dengan adanya pencairan es di kutub utara atau di Greenland itu bisa jadi naik juga kan. Nah, ini kita diskusi enaknya gimana nih? Dijadikan setuju atau tidak? Karena menurut saya itu untuk yang tidak setuju bisa saja nanti kedepannya itu ada mungkin teknologi baru yang bisa mencegah adanya pencairan es di kutub utara atau kutub selatan sehingga tidak adanya banjir. Karena memang itu sih, kalau memang kalau misal kutub utara atau kutub selatan itu mencair sampai saja berapa persen gitu, otomatis kita banjir memang dan memang tenggelam. Nah, gitu enaknya gimana? Saya coba baca dulu ya. Saya coba baca ulang. Nah, nanti saya coba simpulkan atau saya yakinkan jawaban saya sebentar. Oke, setelah saya baca ulang itu, saya prefer ke setuju sih. Di 100 tahun lagi itu sebagian daratan bumi akan tenggelam. Ya bisa jadi karena 100 tahun itu waktu yang cukup lama dan dengan lamanya waktu itu bisa jadi ada beberapa negara yang tenggelam atau mungkin beberapa daratan bumi kan ini konteksnya. Daratan bumi tenggelam karena juga tidak hanya karena iklim saja, karena juga pemanasan global juga masuk gitu. Kalau teman-teman gimana? kalau dari saya setuju sih. Setelah saya baca itu banyak penjelasan-penjelasan yang apa ya, yang cukup jelas mungkin ya, sehingga dapat meyakinkan bahwasannya saya itu setuju dengan studi kasus 2 ini. Seperti contohnya kayak apa itu, perkiraan dari penelitian itu dari tingginya jumlah es yang mencair itu mungkin ada kemungkinan yang bisa menjamin bahwa 100 tahun itu akan tenggelam, tapi tidak seluruh tenggelam sih. Dan diyakini kan pencairan es ini terus berlanjut. Nah, mungkin bisa saja sih, karena 100 tahun itu juga apa itu waktu yang lama gitu ya. Kalau dari Mas Fani gimana? Tetap setuju ya? Kalau dari saya setuju. Yang pertama itu terlihat dari bacaan tersebut terdapat hipotesis dari ahli ya, di
di mana memberikan gambaran bahwa pemanasan global itu memang menjadi salah satu masalah yang sangat berat yang dapat mengancam kehidupan di dunia. Jadi saya setuju karena didukung oleh hipotesis-hipotesis dari beberapa ahli tersebut. Namun saya kontra dengan judulnya. Saya tidak setuju dengan judulnya, tapi untuk isi bacanya saya setuju. Karena pada judul tersebut mengandung klaim lemah yang tidak dapat dijustifikasi. Ini lebih kebanyakan tadi kita sepakat setuju ya. Pasal pertama mungkin kan adanya beberapa hipotesis dari para ahli yang mendukung pembelajaran tersebut. Lalu selain itu pemanasan global utama saya masih main kata-kata bahwa ya dan penggunaan bahan bakar fosil ini alasannya karena juga ini mungkin ada alasan lain mungkin dari teman-teman ya, ada tambahan alasan ya. Kalau dari saya mungkin untuk alasannya sudah cukup mencakup semua sih, sudah cukup jelas. Saya juga sama. Menurut saya cukup alasan untuk baca. Saya tambahkan mungkin seperti ini. Adanya bukti konkret mengenai es Greenland dan juga es di Antartika bisa menjadi pendukung. Karena kita tahu kan di Greenland dan Antartika kan memang ada yang mencair kan. Bahkan tiap tahunnya juga ada. Mungkin seperti ini ramalan dari saya. Langsung kita move ke studi kasus ketiga. Oke, baik, kita lanjutkan menuju studi kasus ketiga, di mana studi kasus ketiga ini berjudul Didik J. Rahmi ini ungkap 5 masalah krusial di RI selama pandemi COVID-19. Sebelumnya saya tanya kepada teman-teman apakah sudah dibaca. Ini sebenarnya saya sudah baca sebelumnya, sebelum forum diskusi ini semua sudah saya baca. Apakah sudah dibaca Mas Dani? Sudah saya baca. Oke, langsung kita masuk saja karena sudah dibaca ya, karena kita masuk saja ke pertanyaan pertama mengenai sebutkan argumen yang terdapat pada
bahan bacaan di atas. Tadi saya menemukan di sini untuk argumen pertama itu di sini sebenarnya. Ada 5 masalah ekonomi politik yang krusial yang terjadi di Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Itu yang saya tangkap yang pertama ya. Apakah setuju Mas Dani? Setuju. Yang kedua itu lebih ke poin-poinnya sih. Dan Mas Dani, mungkin ada tambahan? Setelah saya baca itu tadi, mungkin untuk poin yang pertama itu di paragraf yang ketiga itu, yang awalnya pertama itu. Fiskal yang rapuh dan utang besar, mungkin itu sih. Kalau dari Oh saya. ini. Iya. Oh jadi ini kayak itu sih. Ini kedua juga ya. Kita tulis dulu yang argumen kedua, yaitu mengenai yang ketiga itu sebenarnya kelihatannya itu urut sih. Jadi tidak memadainya kepemimpinan dalam kebijakan mengatasi dampak pandemi COVID-19 itu juga bisa masuk ke argumen. Kemudian Mungkin untuk yang keempat itu yang itu Mas, yang diawali dengan kata ketiga, yang setelahnya itu Indonesia jatuh menjadi negara tergolong lower middle. oh ini ya, ya. Ini juga yang masuk Indonesia terhadap Cina. Saya rasa ini juga sih. Iya itu bisa itu Mas, masuk itu. Kemudian terakhir Untuk yang terakhir itu yang paragraf kedua dari bawah itu. oh ini. Iya, yang Indonesia kehilangan prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri. Oke. Ini ada tambahan lagi mungkin selain yang ini. Kalau dari saya untuk 5 poin itu sudah apa ya, mencakup semuanya. Lalu ini nomor 2 adalah buatlah untuk dasar dari argumen yang Anda temukan. Jadi kita buat seperti itu ya. R1 keduanya gitu ya. Baik, kita lanjutkan ke soal 2 mengenai 4 bentuk dasar dari argumen-argumen yang Anda temukan. Jadi yang tadi kan ini lebih ke kesimpulannya atau inti dari argumennya untuk, dan ini sama seperti yang temuan ke materi kedua kalau nggak salah itu. Jadi dibuat R1 gitu. R1-nya berapa? R2, 3, 4, R5, R6, R7, R8, R9, R10. Sampai sebenarnya dulu ya. Untuk satunya ini lebih ke, setelah saya lihat tadi, ini utang luar negeri yang memperkuat berarti ini. Setelah yang pertama tadi berarti utang sampai triliun ini jadi S1-nya
Lalu kemudian untuk L2-nya itu di poin kedua tadi. Yang setelah itu Mas, kalimat utang luar negeri itu yang rasio. Oh ini ya. Iya, Sampai sini. Sampai sini. rasio sampai persen. Lalu L3-nya. Oh ini itu ada apa? Yang C-nya itu Mas, kan di awal itu tadi ada kayak kesimpulannya. Oke, jadi itu yang pertama tadi ya. Pakai Iya, physical. Oh ini ya. iya yang itu tadi. Berarti ini C1. Ya, karena kan itu apa menyimpulkan kedua dari argumen di atas itu. Lalu untuk L3-nya ini kita lakukan kedua. Ini banyak pengeluaran sosial justru mengalami timbang tindih ya, menurut saya ini. Untuk L3-nya kan melanjutkan ke yang kedua tadi. Lalu untuk R4 Untuk R4 itu yang apa itu hal tersebut setelah kalimat barusan itu tersebut lanjutnya oh ini ya. iya merefleksikan keadaan. Oke. Terlanjut ke R5 itu ini sih argumennya. Ini kan masuk argumen. Ya itu bisa ya Mas. Masuk Oke, argumen. kita masukkan ke R5. Oke, R6-nya itu Dan itu mungkin yang itu Mas yang persoalan-persoalan itu menunjukkan ada hal harusnya krusial. Ya, sampai Indonesia ini ya. ya sampai Indonesia. Itu R6 ini kan udah cukup, jadi ada C2-nya sih. Ya, ada C2-nya untuk menyimpulkan Tadi itu. yang apa? Tidak memadainya ini pengawasan. Oke, langsung masuk ke R7. Ini bagian ini ya, sampai Malaysia ini masuk ke R7. Kemudian R8-nya L8 itu yang jika tidak hati-hati. yang mana sih? Oh ini ya, sampai sini ya. Ya, itu. Karena itu juga termasuk untuk yang poin ke Oh, ada C3 berarti. iya pada C3 Tiganya berarti yang tadi sudah disebutkan middle Indonesia jatuh
Kemudian ada R9. Ini setelah CAFTA Indonesia menyerahkan pasarnya hanya ke Cina mungkin ini. Iya itu, Mas. Untuk R10-nya itu dimulai dari jika negara lain masuk sampai dengan 0 tarif. Oh ini ya, ini R10. Nah ini apakah ada R11-nya sampai R berapa? Coba R11 dulu ya. Ada sih Mas itu R11. Karena itu masih ada argumen setelahnya itu. 11 itu berarti yang 11 berarti saya lihat di sini berarti dia masuk ke Yang itu sementara itu kali Mas. oh yang ini Iya, sampai jauh ini ya. iya sampai cukup jauh. Oke untuk R12-nya apa itu lebih ke ini ya. Apabila defisit perdagangan nah ini masuk di sini sebenarnya untuk 12-nya. Lalu untuk R13-nya, R13 ini masuk kita lihat. 13 itu yang setelahnya itu Mas. Ini ketergantungan ini. Iya, yang Sampai ini, ketergantungan. lain ini ya. Sampai negara lain. Di situ kalau dilihat dari strukturnya, di situ kan ada C, C4 ya, C4. C4, pada C4-nya. Di ini Indonesia jatuh maksudnya ya, Cina ini. C4-nya berarti. C4-nya di sini. Oke, terus langsung lanjut ke Yang R selanjutnya. Berasnya yang mana ya teman-teman? Untuk R yang berapa tadi? R14 ya? Iya, R14. Untuk lanjutannya itu yang R14. R14 itu mungkin dari mana? Kelemahan. Oh, sebentar. Yang mana mas? Mana tadi? Itu Mas, yang paragraf kedua dari bawah itu, yang sayangnya kelemahan. Oh ini ya. Iya, yang itu. Ini R16.
15 mungkin ada 15. Untuk 15 ini itu gak Mas yang terakhir itu gak sih? Oh ini ya. Iya. Kepemimpinan Indonesia di tingkat ASEAN. Oke, kemudian dari sini kan ada C5-nya tadi. Indonesia Iya, ada C5. ini masih C5. Nah, ini karena udah habis ya. Masuk ke ada MC-nya, main conclusion-nya. MC-nya itu dia lebih ke Yang awal-awal awal tadi ya. Iya, yang awal. Oke. Apakah sepakat seperti ini teman-teman? Kalau dari saya mungkin sepakat sih, karena dari 5 poin tersebut itu masing-masing memiliki argumen-argumen yang kayak apa ya, mendukung dari kesimpulan 5 poin itu. Oke, mungkin dari Mas Dani sudah cukup. Untuk dari Mas Afani, apakah ada tambahan? Oh, baik, karena mungkin dari Mas Afani sudah terhalang jaringan ya. Kita lanjutkan saja ke nomor 3. Diagram struktur dari argumen tersebut. Jadi kita buat diagram, bentuk diagramnya dari yang kita buat pada ini, dari produk dasarnya. Untuk diagramnya ini kurang lebih saya buat dulu ya Mas ya. Saya kasih waktu dulu. Iya. Baik, setelah saya buat untuk diagramnya itu jadinya kurang lebih seperti ini. Jadi itu mengarah ke ada yang saling berkaitan, ada yang saling terikat, semuanya mengarah ke MC atau main conclusion-nya. Kalau dari saya untuk gambar diagramnya ini mungkin sudah mewakilkan ya, sudah cukup jelas dari logika dari argumen masing-masing, argumen yang mendukung dan terikatnya. Ya baik, tadi kita lanjut ke studi kasus yang terakhir, yaitu studi kasus keempat. Mungkin karena sudah sepakat semua. Bentar, saya spasi saja ya. Saya antar ke bawah. Studi kasus keempat ini perhatikan 2 grafik di bawah ini. Ini di bawah ini. Yang pertama, apakah data? Saya tulis jawabannya dulu. Nah, ini grafiknya ya. Ya. Apakah data dalam grafik di bawah ini mendukung kesimpulan bahwa game komputer berkontribusi terhadap kenaikan tingkat kekerasan? Kalau dari teman-teman gimana? Kalau dilihat dari grafik ini kan itu ada apa itu yang warna agak hijau itu ada violet tint. Mungkin karena yang grafik yang hijaunya itu lebih banyak mungkin ya untuk apa itu orang yang mendownload, sehingga mungkin ada keterkaitan dengan kenaikan tingkat kekerasan gitu. Jadi dari Mas Dani setuju ya, saya juga setuju sih bahwa adanya ini memang mendukung. Iya, jadi jawabannya mendukung ya.
Iya, mendukung. Lalu untuk alasannya, kalau menurut saya ini untuk alasannya, jadi dilihat dari grafik di atas, dilihat dari grafik di atas itu menunjukkan adanya apa? Peningkatan. Menunjukkan adanya peningkatan minat pengguna game dengan tema kekerasan ya. Iya. Tema kekerasan. Ini sesuai dengan, ini kalau menurut saya ini sesuai dengan adanya kenaikan grafik tingkat kekerasan penyerangan di Departemen Kepolisian sesuai dengan data. Nah, pada tahun 2009 ini kan 2009 kan ada apa semacam penurunan terdapat penurunan jumlah download dengan alasan yang diikuti menurunnya angka laporan penyerangan di kepolisian gitu sih mas. Pada 2010 pada tahun 2010 terjadi peningkatan lagi sih. Iya, itu ada peningkatan grafiknya itu. Dalam jumlah download ya. Jumlah downloadnya. Diiringi dengan di sini kan juga peningkatan tingkat penyerangan ya. Iya, kekerasan. Data Departemen Kepolisian. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya penurunan atau
kenaikan jumlah download dapat mempengaruhi game dengan tema kekerasan dapat mempengaruhi tingkat penyerangan. Hal ini dikarenakan secara tidak langsung orang yang menikmati kekerasan tersebut akan berkeinginan untuk melakukannya. Nah, ya betul. Kadang kan apa ya, Gimana lebih sebenarnya? Apakah ada tambahan lagi dari teman-teman? mungkin saya menambahkan hanya penjelasan saja. Ya. Kan itu kan di grafik apa itu terdapat lebih banyak untuk violetnya. Nah itu kalau menurut saya kan untuk apa itu sekarang itu untuk mendownload game itu suatu hal yang mudah ya. Karena sekarang juga apa ya teknologinya sudah canggih itu sudah maju. Bahkan untuk anak yang di bawah umur itu juga bisa dengan mudah untuk mendownload gamenya itu. Misalnya di Play Store gitu, untuk game-gamenya itu. Adapun di sana itu kadang itu tidak ada apa itu batas usia kan ya Mas. Iya, jadi tidak ada apa? Tidak ada Memang nggak ada, pembatasan usianya. karena keketatannya juga masih rendah sih untuk pengawasan untuk game-game ini. Iya, sehingga kan apa itu untuk remaja-remaja atau anak-anak itu terkadang apa ya bisa apa ya impulsif atau bisa melakukan suatu hal yang mencontohkan dari adegan di game itu atau gimana gitu kan itu bisa saja kan untuk membuat mereka itu ingin melakukannya gitu. Iya benar. Misal main GTA nih, misal main GTA, nah tiba-tiba mau dipraktekin langsung gitu kan. Iya sih, karena apa? Jadi karena memang nggak bisa dimungkiri lagi di yang laku di pasaran ada game yang bertema kekerasan ya. Baik itu dari RPG itu rata-rata mengandung unsur kekerasan dan banyak orang yang suka. Jadi dari produsennya juga itu lebih akan apa? Akan semangat untuk menambah atau membuat game bertema seperti itu. Mungkin ada tambahan untuk alasan untuk jawaban ini dari teman-teman. Mungkin dari Mas Afani bisa menambahkan untuk apa itu alasan. Mungkin bisa di scroll lagi Mas untuk soalnya untuk grafiknya. Iya, jadi ini kan grafiknya, nah apa? Lebih seperti ini. Jadi seperti ini. Ada tambahan lagi atau sudah cukup mungkin? Baik, sebelumnya mohon maaf karena tadi eh, ada kendala karena saya sakit. Eh, Mungkin saya ingin membaca terlebih dahulu ya, sebentar saja yang sudah ditulis oleh, bisa di scroll ke bawah di nomor 2. Oke, ya ini.
baik, setelah saya baca, mungkin saya setuju dengan alasan nomor satu dengan alasan nomor dua ini, karena benar sekali dapat dilihat dari grafik yang ada pada soal tersebut, bahwa frekuensi download pada komputer dari suatu supplier online per 3 bulan itu menunjukkan peningkatan konsumsi pengguna dalam memilih game, yaitu bertema kekerasan. Hal tersebut bersesuaian dengan kenaikan grafik yang ada pada laporan tingkat penyerangan di Departemen Kepolisian. Jadi benar sekali menurut kami itu dua grafik itu mendukung kesimpulan bahwa game komputer berkontribusi terhadap kenaikan tingkat kekerasan. Kalau menurut saya setuju dengan alasan ini, sesuai dengan apa yang saya pikirkan juga. Oh ya baik, terima kasih tambahannya. Ini karena alhamdulillah ini karena sudah selesai, untuk selanjutnya mungkin kita memberi penilaian skala 1 sampai 10 di samping jawaban dari kita. Dimulai dari soal pertama dulu. Baik, dimulai dari soal pertama. Nah, ini diberi berapa ya? Kelas 1 sampai 10, teman-teman? 10 dong. Berapa yakin? 10 ya? Ya, harus Ya, yakin. 10. Yakin. Siap, ya. Lalu ini 1 sampai 10 mungkin 10 ya, karena ini ya atau tidak. Ini saya yakin dan setuju. Kami yakin dan setuju. Lalu yang ketiga ini skala 1 sampai 10 dari teman-teman memilih berapa? Kalau Bisa minta tolong scroll up sedikit tuh. Kan alasan ini. Kalau dari aku sih 10 ya, Mas. Karena dari Yang ini dulu ketiga ya. alasan, ya, Yang dari alasan pertama dulu. untuk alasan yang pertama itu cukup pendukung untuk. Oke, jadi juga 10 ya. Alasan kedua. Alasan kedua ini diberi berapa? 9 atau misalnya juga 10 sih Mas, karena kan itu langsung saksi gitu kan, 20 ya. saksi. Dari Mas Afani untuk soal ketiga nih berapa banyak? Dari 1 sampai 10. 10 itu Mas. Kemudian kita masuk ke soal 2 ya. Saya rapikan dulu. Soal studi kasus kedua, nomor 1, sebutkan pada bagian tersebut kalimat yang merupakan klaim kuat. Yang klaim kuat pertama kita berapa? Saya rasa 10 ini, saya rasa. Apakah setuju teman-teman? Setuju 10 karena sesuai itu. Lalu yang kedua? Untuk yang kedua ini 10 ya, 10. Lalu yang ketiga, dan yang kedua, nomor pertama. Kalau menurut saya itu juga 10 Mas, karena yakin. Kemudian ini Itu 10 sih Mas. Dari. oke. Nah, untuk yang ke ini kamu saya masih kita abu-abu. Mungkin kamu saya 8 sih. Kamu teman-teman gimana? 8 atau 9 ini?
Atau mungkin 10 mungkin. 8. 8 ya. 8. Masuk ke pertanyaan ketiga. Ini berapa teman-teman? Itu 10. Rambut saya yang pertama itu 10. Oke, lalu yang kedua, ini juga terlalu meyakin banget. 10 juga apa? Ya, 10 sih. 10 sih. Tiga, Ya itu juga 10 menurut saya. juga Anda jika nih. Ini gimana? Apakah 9 atau 10 atau 8 mungkin? Teman-teman gimana? Berapa ini? Pada saya ini masih 9 mungkin ya. 9. 9. Oke, langsung masuk ke studi kasus ketiga. Kita masuk ke sini. Yang pertama. Ini berapa ini, Mas? Dari 1 sampai poin ini, apakah 10 semua atau bagaimana? Atau mungkin ada 9 mungkin dari argumen-argumen ini? Kalau saya insya Allah yakin semua ini insya Allah untuk yang bagian ini 10. Ya, teman-teman gimana? 10 sih Mas. 10. 10. Semuanya 10. 10 ya? Ya, saya juga 10 semua karena itu semua admin dan sesuai dengan bahan bacaan dia. Oke, kita lanjut ke bentuk dasar ya. Bentar saya rapikan dulu. Kita buat yang pertama utang luar negeri. Ini saya mungkin kasih 10 juga. Ini teman-teman gimana? Yang nomor 2, 9 atau bagaimana? Kalau dari aku sih mungkin 10 sih, karena itu mencangkup yang C1 gitu, merujuk ke yang C1. Ini juga 10 ya, karena C1-nya, konklusi satunya. Yang ini yang mungkin menurut saya masih jadi ini saya ikon 9. Ini juga mungkin saya kasih 9 juga ini. Karena saya masih belum itu sepenuhnya. Yang ini mungkin bisa 10 ya. Apakah setuju teman-teman? R5-nya. Untuk R5 mungkin bisa 9 aja. 9. Oke. R6. Mungkin dari Mas Rizky bisa. Ya, saya mungkin 10. Udah 10 sini. Dan untuk yang ini 10 juga. Mungkin dari ini. Mungkin Asafani untuk R7-nya. Pasnya berapa Mas? 9, 10, 8. Atau 7 mungkin. Kalau R7 itu 10 Mas. Oke. 8. Jawabannya mungkin bisa 10 juga ya. 10 sih Mas. R3-nya mungkin juga 10 karena berkaitan. Ini saya buat 9 untuk yang R9 ya.
10. Mungkin apakah ada saran? Setuju sih Mas kalau 10 ya. Oke. Dan 11-nya apakah 10 juga? Mungkin kalau saya kasih 9 saja. Dan ini Iya, juga masuk 9. Oh, ini 10 maksud saya. Ini 10. Dan untuk C4-nya juga kalau masuk mungkin bisa 10 juga. Ini saya kasih 9, apakah setuju teman-teman? Untuk R14 ini. Kalau saya sih 10 Bang, 14. Kalau Dani kalau saya sih 10 juga ya Mas, karena itu. Yang R9 ini, yang R14 ini. Iya, ya 14. R15-nya R15 itu 10 juga sih Mas, kayaknya. Karena kan itu yang ini mendukung. otomatis 10 juga untuk C5-nya. Dan untuk main konklusinya, apakah kita buat 10 atau 9 atau 8 mungkin? Mungkin kalau itu sih 10 karena kan tadi 5 poinnya itu sudah cukup jelas ya. Dari C1 sampai C5. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini untuk poin gambarnya ya. Ini mungkin saya rasa 10 juga. Karena ini juga memang mengacunya kita pada, memang sudah benar karena kita mengacu ini pada bentuk dasarnya ya. Kita masuk ke studi kasus keempat atau masuk studi kasus terakhir. Di mana ini adalah, sebentar saya kopikan dulu. Taruh di bawah ini. Ini saya kopikan dulu. Nah, seperti ini. Yang pertama ini apakah seberapa yakin untuk teman-teman 1/10? Nah, kalau saya 10. 10 sih Mas, 10. Dan untuk yang jawaban kedua? 10 sih Mas. 10 juga. Apakah setuju untuk teman-teman? Setuju ya. Oke, baik. Baik, itu terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman. Itu tadi adalah proses diskusi kami mengenai pengerjaan kuis 1 ini untuk mata kuliah critical thinking dan juga problem solving. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada waktu kali ini dan sudah mungkin terasa lama ini ya. Terima kasih saya ucapkan, dan juga kita juga berharap mendapat nilai yang maksimal dengan adanya diskusi kali ini. Terima kasih banyak. Mungkin sekian saya akhiri. Saya mewakili kelompok kami, saya mewakili kelompok kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan saat diutarakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama.